Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya baru saja melihat podcastnya Gus Coy, Effendi Khairi, Gus Coy gitu ya, dengan Akbar Faisal, Akbar Faisal ya, di channel YouTube-nya itu. Mengapa saya ingin tanggapi beberapa hal terkait dengan podcast diskusi mereka. Secara keseluruhan menarik, tapi ada hal yang menurut saya kurang menarik. Inkonsistensi dari pendapat-pendapat yang diajukan oleh Gus Coy ini, oleh Effendi Khairi, politisi Nasdem yang dulu awalnya adalah politisi PKB. Jadi sesama kader NU dengan saya. Jadi wajar kan kalau sesama kader NU saling mengingatkan gitu. Apa yang ingin saya ingatkan dari Gus Coy ini, yakni beberapa kali dia mengutip hadis untuk argumen-argumen politiknya. Saya kira Gus Coy perlu diingatkan ini. Jangan begitu, Mas. Jangan jualan ayat, jangan jualan agama dalam berpolitik lah. Anda kan dibesarkan di lingkungan Nahdliyin, kader NU, bukan kader kelas bawah lah ya. Tentu mestinya memberikan contoh yang baik kepada generasi muda di dalam berpolitik. Politik ya politik saja. Kita sedang gencar-gencarnya melawan politik identitas. Kita sedang gencar-gencarnya melawan politisasi agama. Loh, Anda kok malah sebagai kader NU ikut-ikutan? Saya tidak sepakat, dan itu tidak positif. Membawa-bawa hadis Nabi untuk argumen politikmu, itu sangat berbahaya. Itu yang disebut dengan politisasi agama, yaitu setiap orang kader dari partai politik manapun bisa membuat sebuah dalil untuk argumentasi politik, tetapi bahwa itu tidak positif karena satu dalil bisa 1000 tafsir untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan politik masing-masing. Kalau itu sama-sama digunakan, bisa saja dua partai berbeda dengan menggunakan satu dalil. Kalau itu serius digunakan, bisa perang saudara dong. Ya, contoh yang sangat nyata dulu pada zaman Orde Baru kan begitu. Ada Golkar ketika itu nomor urut 2 kan, menggunakan dalil dalil umuri awsatuha gitu kan, sebaik-baik perkara yang ada di tengah-tengah. Ya kan 3 partai kan, nomor 1 P3, nomor 2 Golkar, nomor 3 Innallaha yuhibbul witra gitu. Sesungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Digunakan oleh P3, sama-sama nomor urut partainya ganjil 1 dan 3. Ya kacau dong. Ini yang saya merasa harus mengkritik juga terhadap Gus Coy ini. Dia tidak konsisten dengan pendapatnya, menyetir dalil juga. Dia mengatakan bahwa ketika diajukan pertanyaan oleh sahabat Akbar Faisal tentang kabarnya bahwa Anies Baswedan pernah membuat komitmen tertulis dengan Prabowo Subianto terkait dengan pencapresan atas hasil podcast sebelumnya dengan Sandiaga Uno, dan katanya itu valid, benar, akurat, yang mana Anies tidak akan maju kalau Prabowo nyapres. Dan hari ini kabarnya perjanjian itu tertulis hitam di atas putih bermaterai dan disimpan oleh Fadlizon. Itu ditanyakan kepada Gus Coy, kemudian Gus Coy menjawab dengan berdalih agama, berdalih dogma dan ajaran agama, dengan menyetir dalam hukum Islam, pengambilan hukum Islam ada istilah qaulul jadid dan qaulul qadim. Ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Ada pendapat lama dan pendapat baru. Dan itu wajar katanya, bahwa pendapat yang baru menyelisihi, berbeda dengan pendapat lama adalah hal yang wajar dengan mendasarkan atas
ketentuan-ketentuan pengambilan dalam hukum Islam. Tetapi di sisi lain, ketika kemudian Mas Akbar Faisal ini mengajukan sebuah pertanyaan tentang komitmen Nasdem, komitmen koalisi Nasdem dengan Pak Jokowi, lagi-lagi dia juga menyetir hadis, menyetir agama, pendapat agama, tetapi inkonsisten. Ada inkonsistensi di situ. Bahwa sekarang peristiwanya adalah sudah berbeda, sudah peristiwa yang baru lagi. Seolah-olah membenarkan, seolah-olah tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan qaulul qadim itu. Karena sekarang peristiwanya adalah sudah peristiwa baru. Tetapi kenapa kemudian berbeda? Ketika komitmen yang berbeda, komitmen antara Nasdem dengan Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa janji adalah janji. Okay. Yang harus dipegangi. Berbeda. Inkonsistensi. Kita simak ini. Mohon maaf ya, Mas Akbar Faisal. Saya cuplikan potongan podcast Anda dengan Gus Coy ini agar menguatkan apa yang saya sampaikan ini bukan hoak, bukan ngayawara gitu ya. Mari kita simak. Yang pertama adalah ketika Gus Coy ini berargumentasi tentang qaulul qadim dan qaulul jadid ketika diajukan pertanyaan bahwa ada komitmen antara Prabowo dengan Anies. Kita simak. Itu ditandatangani, dibikin perjanjiannya oleh Fadlison dengan tulisan tangan, dan materainya itu, bahasanya Fadlison itu menggunakan ludah dari mulut yang ditempel di situ. Di mana kemudian perjanjian di situ itu tampaknya mungkin akan mewarnai konstelasi setidaknya tentang capres pada dua tokoh ini. Apa yang ingin Gus Coy ingin sampaikan menyangkut dengan itu? Itu urusan mereka. Tapi saya ingin memberikan landasan. Dalam kita berpikir hukum, menentukan hukum, dalam Islam itu ada dikenal qaulul qadim, qaul jadid. Ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Ya. Ada kita koalisi lama, ada koalisi baru. Mas Anies punya pendapat lama, punya pendapat baru. Nasdem dulu dukung Ahok, kemudian sekarang untuk presiden dukung Anies. Ada pendapat. Akan tetapi di sisi yang lain, Gus Coy ini berpendapat inkonsistensi tentang ini. Mestinya kalau konsisten dengan ada qaulul qadim dan qaulul jadid seperti ini, mestinya hal itu juga berlaku pada pertanyaan berikutnya. Tetapi justru sebaliknya. Kita simak. Dalam Islam ya, aufu bil uqud. Jadi kita itu harus setia kepada janji kita sendiri, meskipun orang lain mengkhianati janji kita. Jadi janji. Nabi Muhammad ketika di Madinah membuat kesepakatan itu perjanjian bersama orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Ketika yang lain hanya janjinya ya harus ini, tapi Nabi Muhammad tetap. Begitu juga di Indonesia berbangsa dan bernegara, berpancasila itu janji. Berundang-undang dasar, BNKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu janji setiap kita. Para founding fathers dengan berbagai macam kelompok ini janji. Indonesia ini dan perjanjian ini harus kita lanjutkan, tidak boleh. Ya, nah akhirnya begitu kalau di oke. Nah, Gus Coy, bukankah seandainya benar komitmen atau perjanjian antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo, bukankah itu adalah janji, komitmen yang juga harus ditaati, yang harus ditepati oleh kedua belah pihak? Tapi mengapa Anda kemudian memakai dalil qaulul qadim dan qaulul jadid, tidak seperti yang barusan ini?
Apakah ketika Prabowo menandatangani perjanjian komitmen dengan Pak Anies itu bukan sebuah komitmen dan sebuah perjanjian yang harus ditepati, yang harus dilakukan? Mengapa dalil ini tidak ada sampaikan tadi ketika ditanyakan oleh Faisal Akbar tentang hal tersebut? Terakhir, kalau Anda mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 adalah sebuah janji, sebuah komitmen para founding father kita. Mengapa Anda hari ini bersekutu bareng-bareng dengan kelompok yang dulu mendengungkan khilafah Islamiyah, mantan orang-orang dari HTI, dari FPI, bahkan ada yang dari teroris yang juga menyatakan dukungan yang sama kepada Anies Baswedan? Bukankah itu adalah sebuah keputusan yang sangat membahayakan komitmen dan janji para pendiri bangsa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.